Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fajri Ayu Rachmadanti, NIM 441119024, kelas AP1. Di sini saya akan meresume dari pertemuan kedua sampai pertemuan ke-12 literatur anak dan remaja. Yang pertama itu pertemuan kedua. Definisi literatur anak dan remaja. Literatur anak dan remaja bahan bacaan baik dalam bentuk karya cetak maupun non-cetak yang bermuara pada proses perkembangan imajinasi anak dan remaja. Adapun manfaat literatur anak dan remaja, yang pertama itu alat untuk menyalurkan emosi, yang kedua sumber pengetahuan dan pendidikan, yang ketiga sumber dalam pengembangan minat. Pertemuan ketiga eksistensi literatur anak dan remaja dalam membangun budaya membaca. Adapun strategi pengembangan budaya baca anak dan remaja, yang pertama itu lingkungan masyarakat, yang kedua lingkungan keluarga, yang ketiga lingkungan sekolah. Adapun mitos membaca, yang pertama itu ada persoalan dengan mata saya, yang kedua harus membaca setiap kata, yang ketiga membaca hanya cukup sekali. Pertemuan kelima, pengembangan literatur anak dan remaja di perpustakaan. Pengembangan literatur anak dan remaja dengan menyesuaikan kondisi atau situasi di mana perpustakaan tersebut berada. Dalam menyeleksi, menyajikan, memperkenal bahan pustaka disesuaikan kebutuhan setiap pemustaka. Pertemuan ke-6, komponen-komponen koleksi literatur anak dan remaja di perpustakaan. Komponen dasar dan tambahan, seperti buku teks yang terdiri dari buku utama dan pelengkap. Komponen tambahan seperti koleksi dalam bentuk audio visual. Muatan lokal. Pertemuan ke-7, layanan anak dan remaja di perpustakaan, yaitu seperti meningkatkan layanan kreativitas, layanan tenis, di mana layanan di perpustakaan bagi anak dan remaja. Pertemuan ke-8, membangun budaya membaca yang dikaitkan dengan adanya A dan R di lingkungan keluarga, seperti menceritakan dagangan sebelum tidur. Di lingkungan sekolah, yaitu manfaat fasilitas sebagai sumber belajar. Di lingkungan masyarakat, yaitu memanfaatkan perpustakaan umum. Pertemuan ke-9, layanan perpustakaan anak dan remaja. Yang pertama itu layanan harus memiliki namun tidak berlebihan. Yang kedua itu memperbaiki kinerja layanan. Yang ketiga memberikan layanan sebaik mungkin. Pertemuan ke-10, evaluasi diri, mengukur potensi individu pustakawan dalam memberikan layanan para anak dan remaja di perpustakaan. Setiap pustakawan harus mampu mengendalikan suasana hati, selalu bersikap positif dan rendah pada pemustaka. Pertemuan ke-11, berbagi tipe perpustakaan yang mungkin menyulitkan di layanan anak dan remaja, yakni adanya pemustaka yang marah, pemustaka yang menjengkelkan dan tidak menyenangkan, individu yang tenang, penyekritik terus-menerus, pemustaka dengan keterbatasan kritik. Pertemuan ke-12, memahami keanekaragaman karakter pustakawan. Memahami karakter pustakawan sangatlah penting agar ukuran agar ukuran kepuasan pemustaka sebagai perpustakaan juga harus memiliki kepekaan
selalu menghargai dan perhatian, bersikap bijak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.